Hai sobat, jumpa lagi bersama Bli Keliling, channel yang selalu mengajak sobat ke tempat-tempat menarik di Bali. Di video ini Bli akan mengajak sobat berkunjung ke pura yang terkenal sebagai salah satu objek wisata favorit di Bali, yang juga merupakan situs warisan budaya dunia UNESCO, yaitu Pura Taman Ayun. Sebelum kita lanjut, Bli ingatkan untuk sobat yang baru bergabung di channel Bli Keliling untuk subscribe channel ini sekarang juga, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda lonceng agar sobat menjadi orang pertama yang tahu kalau ada video baru di channel Bli Keliling. Di sebelah kiri kita ini adalah kompleks Pura Taman Ayun, jadi kita sudah sampai di lokasi. Sambil Bli akan cerita-cerita mengenai Pura Taman Ayun. Pura Taman Ayun yang terletak di Desa Mengui, Kabupaten Badung, sekitar 18 km ke arah barat dari Denpasar. Pura ini sangat indah, sesuai dengan namanya yang berarti pura di taman yang indah, yaitu Taman Ayun. Selain indah, Pura Taman Ayun juga dinilai memiliki nilai sejarah, sehingga pada tahun 2012 UNESCO menetapkan Pura Taman Ayun ini sebagai bagian dari situs warisan budaya dunia. Wow, membanggakan sekali ya sobat. Pura Taman Ayun merupakan salah satu pura di Bali yang dijadikan sebagai tempat untuk beribadah serta untuk tujuan wisata. Lokasinya berjarak sekitar 18 km dari kota Denpasar, yang bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit. Akses ke pura ini sangat mudah karena didukung oleh ruas jalan yang sangat baik. Tiket masuk ke objek wisata ini tergolong murah, hanya Rp15.000 per orang. Tiketnya bisa sobat beli di pintu masuk setelah menyeberangi kolam yang juga merupakan akses satu-satunya menuju ke pura ini. Ini adalah wantilan pura yang biasanya dipergunakan untuk pementasan kesenian dan juga untuk sabung ayam atau tajen dalam bahasa Balinya. Tajen yang diadakan di sini bukan yang bersifat judi ya sobat, tapi dalam rangka pelaksanaan upacara tertentu yang diadakan di Pura Taman Ayun ini. Pura Taman Ayun merupakan pura ibu atau paibon bagi kerajaan Mengui. Pura ini dibangun oleh Raja Mengui, I Gusti Agung Putu pada tahun 1556 Saka atau 1634 Masehi. Pada mulanya, I Gusti Agung Putu membangun sebuah pura di utara desa Mengui untuk tempat pemujaan leluhurnya. Ketika Mengui telah berkembang menjadi sebuah kerajaan besar, pura tersebut dipindahkan ke arah timur. Pura tersebut diresmikan sebagai Pura Taman Ayun pada hari Selasa Kliwon Medangsie bulan keempat tahun 1556 Saka, yang tetap diperingati sebagai piodalan atau upacara untuk merayakan ulang tahun berdirinya pura. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah barong. Barong ini memiliki keunikan tersendiri. Bahan-bahan yang dipergunakan adalah hasil bumi. Bulu dari barong ini terbuat dari gabah. Unik sekali sobat. Dan ini adalah pintu utama menuju ke dalam kawasan pura, yang hanya dibuka jika ada upacara tertentu. Di luar area utama pura juga banyak terdapat balai-balai seperti ini yang kita lihat. Ini adalah balai yang dipergunakan untuk mempersiapkan segala sesuatu keperluan untuk upacara, termasuk memasak. Pura Taman Ayun telah mengalami beberapa kali perbaikan. Perbaikan secara besar-besaran dilaksanakan tahun 1937. Pada tahun 1949 dilaksanakan perbaikan terhadap Kori Agung, Gapura Bentar, dan pembuatan wantilan yang besar. Perbaikan ketiga tahun 1972 dan yang terakhir tahun 1976. Kompleks Pura Taman Ayun menempati lahan seluas 100 dikali 250 meter persegi, tersusun atas pelataran luar dan 3 pelataran dalam, yang semakin ke dalam semakin tinggi letaknya. Pelataran luar yang disebut juga Jabe terletak di sisi luar kolam.
Dari pelataran luar terdapat sebuah jembatan melintasi kolam menuju ke sebuah pintu gerbang berupa gapura bentar yang tadi kita lihat. Para pengunjung tidak diperkenankan untuk memasuki kawasan dalam pura. Untuk itu dibuatkan jalan setapak untuk bisa mengobservasi dari sekeliling pura utamanya. Jalannya dibuat sangat baik dan juga disediakan tempat yang tinggi agar para wisatawan bisa melihat ke dalam pura yang lebih jelas dan dapat mengambil foto yang lebih bagus dari spot tersebut. Sayangnya saat ini cuaca kurang bersahabat, mendung sudah mulai mendekat dan langit mulai menggelap, jadinya Beli tidak bisa mendapatkan gambar yang maksimal. Pura Taman Ayun dibangun dengan 3 fungsi, yaitu 1. Sebagai pura penyawangan atau perwakilan sehingga masyarakat Mengwi yang ingin sembahyang ke pura-pura besar seperti Pura Besakih, Pura Uluwatu, Pura Batur, Pura Batu Karu, Pura Ulun Danu dan lainnya cukup datang ke Pura Taman Ayun ini. Yang kedua adalah sebagai pemersatu dari masyarakat yang berbeda golongan yang sama-sama bisa beribadah di tempat ini. Dan yang ketiga adalah pura ini memiliki fungsi ekonomi karena kolam yang mengelilingi juga dipakai sebagai air irigasi untuk mengairi sawah-sawah di sekitar pura. Kerajaan Mengwi kini sudah masuk wilayah Kabupaten Badung. Pernah menguasai hampir seluruh daratan Pulau Bali, bahkan sampai Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Namun, kejayaan dinasti Mengwi itu sirna tatkala Raja Mengwi ke-10, I Gusti Made Agung, kalah dan gugur ketika berhadapan dengan Raja Badung pada tahun 1890 Masehi. Meskipun kerajaan Mengwi jatuh di bawah kekuasaan Raja Badung, hingga akhirnya Indonesia merdeka, namun sisa-sisa kejayaan itu masih kokoh dan tegar hingga sekarang. Salah satu saksi bisu kejayaan kerajaan Mengwi yang kini berubah nama menjadi Puri Agung Mengwi, 18 km barat Laut Denpasar, adalah Pura Taman Ayun, yang dulunya adalah tempat suci khusus anggota keluarga besar kerajaan Mengwi. Jika kita mengikuti jalan setapak ini, maka kita akan diarahkan menuju ke sebuah patung, yaitu patung Dewi Sri. Dewi Sri melambangkan kecantikan dan kemakmuran. Topeng ini mungkin sudah sering sobat lihat ya. Topeng yang identik dengan Bali karena di mana-mana sobat bisa melihat topeng ini. Topeng Barong dan topeng Rangda, yang mana menyimbolkan dharma atau kebaikan dan adharma atau kejahatan. Menuju ke pintu keluar, kita akan digiring melewati ruangan yang berisikan foto-foto kerajaan Mengwi dan juga tokoh-tokoh negara lain yang datang ke Mengwi pada zaman dahulu. Ada juga maket yang dipajang di ruangan ini agar kita bisa tahu tata letak dari bangunan-bangunan yang ada di Pura Taman Ayun ini. Banyak juga lukisan yang dipajang di ruangan ini dari ukuran kecil hingga besar. Ini adalah lukisan ilustrasi pertempuran antara Barong dan Rangda atau kebaikan melawan kejahatan. Nah, sekarang kita menuju ke teaternya. Di sini kita bisa duduk bersantai setelah lelah mengeksplor pura serta tamannya yang indah. Film yang diputar di sini adalah seputar sejarah dari kerajaan Mengwi dan juga sejarah dibuatnya Pura Taman Ayun ini. Tentunya sobat bisa bersantai dan sekaligus mendapatkan pengetahuan dari film yang diputar di sini. Kapasitas tempat duduk yang tersedia hanya 25 orang. Jika lebih dari itu, sebagian bisa berdiri atau menunggu sesi pemutaran berikutnya.
Setelah pintu keluar dari teater, kita diarahkan menuju ke jalan terluar, yaitu di sepanjang kolam atau danau mengitari Pura Taman Ayun ini. Kolam inilah yang dipergunakan sebagai aliran irigasi ke sawah-sawah sekitar yang berada di kawasan Mengui. Selain itu, masyarakat sekitar juga banyak yang datang hanya untuk bersantai atau memancing di sekitar kolam ini. Demikianlah ulasan mengenai perjalanan kita kali ini ke Pura Taman Ayun Bali. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang Bli sampaikan bermanfaat untuk sobat semuanya. Sebelum Bli akhiri, Bli ingatkan untuk sobat yang belum mensupport channel ini untuk mensubscribe, like, komen, dan juga aktifkan tanda loncengnya agar sobat menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari Bli jika Bli mengupload video yang terbaru. Sobat juga boleh share video ini ke teman, keluarga, dan kolega sobat. Karena hal yang baik akan menjadi semakin baik jika kita berbaik hati membagi kebaikan tersebut ke orang-orang yang terbaik. Terima kasih sobat Bli Keliling. Salam brum brum. Ciao.